Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Bermula dari, ada seorang pria yang sudah berkeluarga, memiliki kebiasaan nongkrong bersama teman-temannya. Pernah suatu ketika, temannya mengajak ia untuk nongkrong bersama. Namun di balik semua itu, ia akan melakukan hal yang tidak sepantasnya ketika pria berkeluarga itu tidak di rumah. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, di sebuah daerah, tepatnya di Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Hiduplah seorang pria bernama Aswang, yang sudah berumur 26 tahun. Sejak lama, Aswang ini hidup di rumah pribadi miliknya, dan memilih hidup terpisah dengan kedua orang tuanya, atau bisa dikatakan mandiri sobat. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai latar belakang pria 26 tahun ini tentang orang tuanya. Di sisi lain, Aswang sudah berkeluarga, walaupun masih belum dikaruniai anak. Ia menikah dengan seorang wanita cantik bernama Kayla, yang berumur 25 tahun. Tidak disebutkan identitas dari Kayla ini bagaimana. Namun yang jelas, pernikahan Aswang dan istrinya sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan jarang sekali ada masalah. Mereka sedari awal menikah, hingga beberapa tahun kemudian, semuanya berjalan lancar, berjalan dengan baik dan harmonis. Lalu mereka tinggal di sebuah rumah sederhana sobat. Entah apa pekerjaan dari Aswang ini. Tapi, uang dari pendapatan dia bekerja, sangat cukup untuk menafkahi sang istri Kayla. Kayla sendiri, hanya sebagai seorang ibu rumah tangga sobat. Jadi sumber pendapatan yang ada di keluarga tersebut, sepenuhnya berada di tangan sang suami. Di saat itu, Aswang dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati dan juga rajin beribadah. Bahkan bisa dikatakan dia ini sangat taat, karena sering terlihat melaksanakan sholat berjamaah di musola dekat rumahnya. Tak hanya itu, Aswang juga dikenal sebagai pribadi yang tenang, dan suka bersosialisasi dengan para tetangganya. Makanya dia ini banyak disenangi oleh orang-orang di sekitar. Semasa dia bersekolah, Aswang sendiri diketahui cukup pintar dan juga sangat ramah. Teman sekolahnya sering sekali meminta bantuan kepadanya, dan senang hati Aswang tanpa keberatan membantu teman-teman semasa sekolah tersebut. Lalu, atas kebaikan Aswang ini, banyak teman seangkatan yang dekat dengannya. Terkadang sang teman mengajak untuk nongkrong ke kafe, dan terkadang juga mereka pergi liburan bersama. Hal tersebutlah membuat pertemanan mereka sangat dekat hingga beranjak dewasa. Singkat cerita, ada satu teman dari Aswang yang sampai saat ini masih dekat dan sering nongkrong bersama. Pria tersebut bernama Rizal, yang berusia sama dengan Aswang sendiri, yakni 26 tahun sobat. Tidak diketahui lebih tentang latar belakang dari Rizal ini. Namun yang jelasnya, di antara semua teman semasa SMA, Rizal inilah yang sangat aktif. Jika ada masalah dengan orang lain, bisa dibilang Rizal sendiri yang akan maju duluan untuk membela teman-temannya tersebut. Hingga tiba di suatu hari, setelah beberapa bulan Aswang dan istrinya melangsungkan pernikahan, bertamulah Rizal ini ke rumah temannya itu. Entah apa alasan ia untuk bertamu, mungkin untuk mengucapkan selamat, atau hanya untuk melihat-lihat saja. Pada saat kedatangan teman Aswang tersebut, jelas sang istri Kayla pergi menyajikan beberapa makanan dan minuman, yang disusul oleh Aswang. Rizal yang memandang Kayla, sempat kagum dengan paras wajahnya sobat. Tapi perasaan ia saat itu hanya sebatas kagum, belum memikirkan hal-hal yang aneh.
Berbincanglah Aswang dan Rizal ini sembari menceritakan masa lalunya. Setelah beberapa lama mereka berbicara, Rizal tiba-tiba ingin buang air kecil, dan kurang lebih mengatakan, kamar mandi kamu di mana? Sudah tidak tahan nih, ucapnya. Sontak Aswang langsung menunjuk ke arah dapur. Rizal yang sudah tidak tahan, tanpa basa-basi menuju ke dapur sesuai arahan sang teman. Di tengah ia mencari-cari kamar mandi, parahnya Rizal ini malah mendapati Kayla yang berpakaian seadanya. Seketika ia langsung berbalik, lalu kembali bersama temannya seolah tidak terjadi apapun. Singkat cerita, setelah pulang bertamu di rumah temannya Aswang, entah kenapa Rizal ini sering memikirkan Kayla sejak saat itu. Bagaimana tidak, istri dari Aswang ini memang sedari awal memiliki wajah yang menarik. Wajar jika seorang pria tertarik dengannya. Rizal yang tidak tahan dengan nafsunya, mulai memikirkan rencana jahat. Ya, ia ingin merasakan istri temannya tersebut, tanpa peduli dengan pertemanan mereka dahulu sobat. Hingga pada pertengahan 2019, mulailah Rizal ini untuk menjalankan aksinya. Pada saat hari itu, suami Kayla ini diajak untuk nongkrong di sebuah warung, pada pukul 3 dini hari. Hal itu dilakukan Rizal, agar Aswang tidak berada di rumah. Rencananya pun sangat berjalan mulus sobat. Bahkan, suami Kayla ini pun asyik nongkrong dan mengobrol di warung bersama dan warga lainnya. Saat temannya itu asik nongkrong di warung, Rizal malah pamit pulang duluan. Ketika pamit pun, ia beralasan akan mengerjakan sesuatu yang cukup penting di rumahnya. Rupanya sobat, sepulang dari warung tersebut, Rizal justru mendatangi rumah Aswang dalam kondisi sepi. Merasa aman, sebab suami Kayla sedang nongkrong di warung, apalagi kondisi rumah saat itu tidak terkunci, ia kemudian mendatangi rumah sang teman. Rizal tanpa ragu masuk ke dalam rumah hingga langsung masuk ke dalam kamar sobat. Saat masuk ke kamar, istri dari Aswang ini sedang dalam kondisi tertidur pulas di atas kasurnya. Awalnya, saat Kayla perlahan sadar, ia menyangka yang masuk tersebut merupakan suaminya sendiri. Rizal yang sudah dirasuki nafsu itu, langsung melakukan hubungan badan bersama istri temannya. Parahnya, Kayla justru meladeninya sobat, karena mengira pria tersebut adalah sang suami. Namun, di pertengahan saat Rizal melancarkan aksi bejatnya, sang istri pun baru tersadar jika lelaki yang bersamanya itu bukan suaminya. Ia curiga dengan gerak-gerik pria yang tidak seperti sang suami. Mengetahui bukan pria lain yang melakukan hubungan dengannya, Kayla pun sontak berteriak dengan kencang. Rizal yang merasa aksinya ketahuan, ia langsung pergi meninggalkannya di pertengahan mereka melakukan hubungan terlarang. Tak lama kemudian, sang istri pun menelepon sang suami dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Pada awal-awal, Aswang tidak percaya dengan apa yang diceritakan sang istri, mengingat Rizal adalah teman dekatnya. Namun, melihat kondisi Kayla yang tidak karuan, dan setelah mendengarkan kabar buruk tersebut dengan lengkap, seketika Aswang langsung bergegas pulang. Lalu di hari itu juga mereka melaporkan sang teman ke kantor polisi. Pihak berwajib mendengar laporan dari pasangan suami istri tersebut, seketika melakukan penangkapan. Aswang pun menceritakan ciri-ciri sang teman, beserta lokasi kediamannya. Petugas polisi yang sudah memiliki informasi lengkap, tanpa basa-basi langsung menuju ke kediaman pelaku, lalu menangkapnya tanpa perlawanan. Dan Rizal pun mengakui semua perbuatannya. Kini ia mendekam di sel tahanan Mapolres Balangan, dan dijerat pasal 289 Yungto, pasal 290 KUHP, dengan ancaman 7 tahun penjara. Bagaimana menurutmu guys? Di dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa jika kamu hendak pergi keluar rumah, jangan sekali-kali melupakan untuk mengunci pintu sobat. Terkadang juga, teman dekatmu lah yang akan memberimu ujian di dalam rumah tangga. Bisa jadi orang yang benar-benar mempercayaimu, malah akan menyakitimu lebih dari siapapun. Nongkrong boleh saja, tapi ingatlah kondisi waktu agar tidak menimbulkan masalah kepada kerabat.